Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Kansa Farinda Halisa. Dan aku adalah seorang mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Mataram. Hari ini aku akan membahas materi tentang setelah amandemen UUD 1945, apakah Indonesia menganut asas pemisahan atau asas kekuasaan? Langsung aja kita bahas yuk. Apa itu amandemen UUD 1945? Amandemen merupakan kegiatan melakukan perubahan resmi terhadap dokumen resmi tanpa melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Dalam kegiatannya dilakukan perbaikan atau pelengkapan pada beberapa rincian UUD 1945 yang asli. Dikutip dari situs resmi Kementerian Hukum dan HAM, sejauh ini UUD telah diamandemen sebanyak 4 kali melalui sidang MPR. Apa tujuan dari amandemen? Tujuan amandemen UUD 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menyempurnakan beberapa tatanan dasar dalam tatanan negara, contohnya kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, dan eksistensi negara demokrasi dan hukum. Yang kedua adalah amandemen 1945 dilakukan dengan tujuan mempertegas filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis negara. Dan yang ketiga adalah sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi. Apa resiko dari amandemen? Ada sejumlah resiko yang dapat terjadi karena adanya amandemen UUD 1945. Resiko itu antara lain, yang pertama adalah terdeteksinya sejumlah kelemahan sistematika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten. Yang kedua yaitu adanya sejumlah kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Dan yang ketiga yaitu amandemen UUD 1945 tidak dengan mudah memancing pertumbuhan budaya taat pada konstitusi. Kondisi UUD 1945 sebelum amandemen. UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen. Hasilnya, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan perakitan, dan 2 pasal aturan tambahan. Apakah Indonesia menganut asas pemisahan atau pembagian? Asas pemisah kekuasaan. Asas pemisah kekuasaan artinya adalah kekuasaan negara itu terpisah, seperti yang dikatakan oleh John Locke, yaitu legislatif atau kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif atau kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir adalah federatif yang mengatur perang dan damai, membuat perserikatan dengan semua orang dan badan-badan luar negeri. Atau seperti pendapat Montesquieu, yaitu legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan menjaga perdamaian, atau federatif bagian eksekutif. Dan yang terakhir adalah yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk mengadili. Asas pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan adalah asas yang tidak dapat dipisahkan kekuasaannya. Asas ini menggunakan sistem saling mengawasi dan bekerja sama di antara kekuasaan negara. Kesimpulan dari materi di atas adalah, setelah terjadinya amandemen UUD 1945, Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan negara seperti yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Namun, UUD 1945 membagi kekuasaan negara dalam lembaga tinggi negara dan mengatur pula hubungan timbal balik dan kerjasama antara lembaga tinggi negara. Contohnya adalah pembuatan undang-undang yang merupakan kerjasama antara anggota DPR dan Presiden. Nah, segitu dulu ya penjelasan aku hari ini. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan video ini. Sampai bertemu lagi, bye-bye!